Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, welcome to my channel. Perkenalkan, nama saya Warsila dengan NIM 22090150211 dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Prodi Akuntansi S1 kelas G. Mata kuliah Pengantar Akuntansi. Baik, sebelum saya melanjutkan, teman-teman jangan lupa like dan subscribe ya. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang jurnal umum atau soal dengan halaman 96 tentang jurnal ya, tentang transaksi. Dan kita akan menulisnya di jurnal umum. Nah, langsung saja kita masuk ke soalnya. Soalnya yaitu, Risma Septina, seorang arsitek, membuka kantor pada tanggal 1 Januari 2016. Selama bulan berjalan, dia telah menyelesaikan transaksi berikut yang berhubungan dengan praktik profesinya. Nah, ada berapa transaksi ya di bulan Januari? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Wah, di bulan Januari, kantor Risma Septina ini ada 14 transaksi. Dan 14 transaksi ini akan kita catat di jurnal umum. Nah, transaksi pertama ya, kita masuk saja di transaksi pertama, yaitu bagian A, memindahkan kas dari rekening pribadi ke rekening bank yang digunakan untuk usahanya sebesar 18 juta rupiah. Nah, baik, yang Januari kita masuk di kolomnya, 2 Januari 2016, bagian A, keterangannya kas. Kas modal Risma Septina. Nah, kas ini otomatis kas kita bertambah dong. Nah, kalau kas kita bertambah, kita tulis di bagian debit. Kemudian modal Risma Septina. Modal Risma Septina ini berkurang. Bertambah. Modal Risma Septina bertambah ya. Jadi jangan salah, modal Risma Septina bertambah. Kita tulis di kredit. Kenapa? Karena kalau modal atau ekuitas pemilik, kalau berkurang, modalnya kita tulis di debit. Akan tetapi kalau modal kita bertambah, kita tulis di kredit. Itu ya saldo normal akunnya, itu ya aturannya. Sehingga modal Risma Septina ini bertambah, kita tulis di kredit. Kemudian keterangannya apa? Saldo awal. Ya guys, teman-teman. Kemudian kita pindah ke transaksi kedua. Apa tuh? Bagian D ya, membayar sewa kantor dan uang kerja bulan Januari sebesar Rp1.950.000. Bagian D. Di keterangan kita tulis beban sewa. Beban sewa ini bertambah ya, otomatis bertambah. Sehingga kita tulis di debit. Ya guys, jangan salah. Kemudian kas kita ini akan berkurang. Kenapa? Karena kita membayar sewa, sehingga otomatis kas berkurang, sehingga kasnya kita tulis di kredit. Kalau kas kita bertambah, kita tulis di debit. Tapi kalau kas kita berkurang, kita tulis di kredit. Teman-teman jangan sampai salah ya. Kemudian keterangannya apa nih? Membayar sewa kantor dan ruang kerja. Nah, kalau keterangannya terserah kalian atau teman-teman mau mendapatkan apa, akan tetapi saya di sini hanya memindahkan soalnya saja ya teman-teman. Kemudian di bagian C, transaksi ketiga, membeli kendaraan operasional seharga Rp28.500.000 dengan membayar tunai Rp5.700.000 dan memberikan wesel bayar untuk sisanya. Di keterangan, beban kendaraan otomatis bertambah sehingga kita tulis di debit Rp28.500.000. Kemudian kas kita otomatis berkurang karena kita membeli sebesar Rp5.700.000 karena hanya itu yang kita bayar tunai. Kemudian wesel bayar kita bertambah. Kalau wesel bayar kita bertambah atau kewajiban kita bertambah, kita tulis di kredit. Nah, liabilitas atau pasifa atau kewajiban. Kalau berkurang di debit, kalau bertambah di kredit. Sehingga
sehingga wesel bayar kita ditulis di kredit sebesar Rp22.800.000. Kenapa segitu? Karena dari Rp28.500.000 dikurang Rp5.700.000 sehingga wesel bayar kita tinggal Rp22.800.000. Keterangannya membeli kendaraan operasional. Kemudian transaksi keempat, membeli peralatan kantor dan komputer secara kredit sebesar Rp4.500.000. Kalau ada kata-kata kredit, di jurnal kita itu tidak ada kas. Kalau ada kas berarti itu salah ya teman-teman. Sehingga di keterangannya peralatan kantor otomatis bertambah, kita tulis di debit Rp4.500.000. Utang usaha kita juga bertambah, kita tulis di kredit. Nah, utang usaha itu kewajiban, jadi kalau bertambah kita tulis di kredit teman-teman. Sebesar Rp4.500.000. Kemudian keterangannya membeli peralatan kantor dan komputer. Kita masuk ke transaksi kelima bagian E, membeli perlengkapan secara tunai sebesar Rp1.875.000. Di keterangannya kita tulis perlengkapannya otomatis bertambah, kita tulis di debit Rp1.875.000, kas kita otomatis berkurang, kita tulis di kredit Rp1.875.000. Kemudian keterangannya membeli perlengkapan. Kemudian transaksi keenam, membayar kas untuk asuransi tahunan sebesar Rp3.600.000. Karena di keterangannya kita tulis asuransi dibayar di muka karena kan ini asuransi tahunan dan kita membayarnya di bulan Januari. Otomatis ini asuransinya dibayar di muka. Asuransi dibayar di muka ini otomatis bertambah sehingga kita tulis di debit sebesar Rp3.600.000. Nah, kas kita ini otomatis berkurang, kita tulis di kredit Rp3.600.000. Kemudian keterangannya membayar asuransi tahunan. Kemudian kita ke transaksi bagian G. Menerima kas dari klien untuk rancangan yang dihasilkan sebesar Rp13.650.000. Bagian G, keterangannya kas otomatis bertambah sebesar Rp13.650.000. Pendapatan jasa otomatis juga bertambah. Kita tulis di bagian kredit sebesar Rp13.650.000. Kenapa? Karena kalau pendapatan itu berkurang, kita tulis di debit. Kalau pendapatan bertambah, kita tulis di kredit. Kemudian keterangannya menerima kas dari klien. Kemudian kita ke transaksi H. Membayar kas untuk beban lain-lain sebesar Rp2.600.000. Di bagian keterangan kita tulis beban lain-lain, otomatis bertambah, kita tulis di debit Rp2.600.000. Kemudian kas kita otomatis berkurang, kita tulis di kredit Rp2.600.000. Kemudian keterangannya membayar kas untuk beban lain-lain. Kemudian transaksi I, membayar utang pada kreditur sebesar Rp3 juta. Nah, kalau bagian I, di keterangannya, utang usaha ini berkurang. Kalau berkurang, utang usaha kita tulis di debit. Karena kalau pendapat kewajiban kita berkurang, kita tulis di debit. Tapi kalau kewajiban kita bertambah, kita tulis di kredit. Nah, di bagian I ini, utang usaha kita itu berkurang karena kita membayar utang pada kreditur. Sehingga utang usaha berkurang, kita tulis di bagian debit Rp3 juta. Kas kita berkurang, kita tulis di kredit Rp3 juta. Keterangannya membayar utang pada kreditur. Sebelum saya melanjutkan, teman-teman jangan lupa like dan subscribe ya. Baik, kita lanjutkan ke bagian J atau transaksi J. Membayar cicilan wesel bayar yang telah jatuh tempo sebesar Rp950.000. Wesel bayar berkurang atau kewajiban berkurang itu kita tulis di bagian debit Rp950.000. Kas kita otomatis juga berkurang karena kita membayar, sehingga ditulis di kredit Rp950.000. Keterangannya membayar cicilan wesel bayar. Kemudian transaksi ke
menerima tagihan jasa pembuatan cetak biru yang jatuh tempo di bulan Februari. Nah, beban cetak biru otomatis bertambah, keterangannya ya, sehingga beban cetak biru ini kita tulis di bagian debit. Debit sebesar Rp3.750.000. Ini kan wesel bayar itu bebannya. Nah, beban itu kalau bebannya bertambah kita tulis di debit, kalau bebannya berkurang kita tulis di kredit, sehingga beban cetak biru kita tulis di debit. Kemudian utang usaha kita otomatis juga bertambah dong, karena ini menerima tagihan, bukan membayar. Kalau kita membayar, otomatis di sini kas yang kita tulis ini cuma menerima tagihan, sehingga apa yang kita tulis yaitu utang usaha. Utang usahanya kita tulis di kredit, yaitu Rp3.750.000. Utang usaha ya. Kemudian utang usaha kita bertambah lagi, guys. Sehingga keterangannya bagian K menerima tagihan untuk jasa pembuatan cetak biru. Kemudian transaksi bagian L mencatat pendapatan atas rancangan yang dihasilkan. Pembayaran akan diterima di bulan Februari Rp21.900.000. Nah, kalau di keterangannya piutang usaha, kenapa piutang usaha? Karena orang yang meminjam sama kita, sehingga kita tulis piutang usaha. Piutang usaha kita bertambah atau modal kita bertambah. Kalau bertambah atau aset kita bertambah, piutang usaha ini termasuk aset ya teman-teman, aset. Kalau aset bertambah kita tulis di debit, tetapi kalau aset berkurang kita tulis di kredit. Nah, piutang usaha kita bertambah, kita tulis di debit sebesar Rp21.900.000. Pendapatan jasa kita bertambah, kita tulis di kredit Rp21.900.000. Kemudian keterangannya pendapatan atas rancangan yang dihasilkan. Kemudian transaksi bagian M, membayar gaji asisten sebesar Rp4.100.000. Kalau kita membayar gaji, otomatis beban gaji kita bertambah, kita tulis di debit. Beban atau biaya bertambah di debit, berkurang kredit. Jadi beban gaji bertambah, tulis debit Rp4.100.000. Kas berkurang, kita tulis di kredit Rp4.100.000. Keterangannya membayar gaji asisten. Kemudian kita beralih ke transaksi terakhir, bagian N. Membayar bahan bakar, oli, dan perbaikan kendaraan untuk Januari sebesar Rp1.300.000. Di keterangannya beban kendaraan, karena ini kan untuk kendaraan perusahaan, sehingga kita tulis beban kendaraan untuk keterangannya. Beban kendaraan ini kita otomatis bertambah, sehingga kita tulis di debit sebesar Rp1.300.000. Kas otomatis berkurang karena kita membayar, kita tulis di kredit Rp1.300.000, sehingga keterangannya membayar bahan bakar oli dan perbaikan. Sehingga totalnya sama dengan di bagian kolom debit sebesar Rp109.675.000, bagian kredit Rp109.675.000, sehingga balance ya teman-teman, balance di bagian debit dan kredit. Nah, itu dia teman-teman jurnal umum yang saya sudah jelaskan mengenai tugas kedua ini pada halaman 96. Terima kasih. Segi dan kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dah teman-teman.